Pernah nggak kamu merasa begini? Kamu ngasih segalanya, perhatian, waktu, pengertian, bahkan maaf yang kesekian kalinya, tapi tetap aja kamu disalahkan. Diperlakukan seolah-olah kamu nggak cukup, seolah-olah kebaikanmu adalah utang yang belum lunas. Itu bukan cinta, itu bukan hubungan, itu ladang pertempuran, dan kamu dijadikan tumbal. Dan yang paling tragis, kamu tetap bertahan dengan dalih dia akan berubah. Padahal kamu tahu, jauh di lubuk hati yang berubah justru kamu. Makin lelah, makin bingung, makin kehilangan diri sendiri. Dia telat datang, kamu memaklumi. Dia lupa ulang tahunmu, kamu diamkan. Dia bohong, gaslighting, ghosting, balik lagi, dan kamu masih buka pintu. Kamu kira kamu sabar, padahal kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Psikologisnya begini, orang yang tumbuh tanpa batasan dari kecil biasanya tumbuh jadi orang dewasa yang enggak bisa bilang tidak, karena mereka belajar bahwa cinta itu harus didapat dengan menyenangkan orang lain. Dan ini jadi makanan empuk buat para manipulator. Mereka melihatmu bukan sebagai manusia, tapi sebagai cermin yang tugasnya cuma memantulkan ego mereka. Nietzsche pernah bilang, dia yang merendahkan dirinya masih menghormati dirinya sebagai orang yang merendahkan. Artinya, bahkan orang yang membenci dirinya sendiri masih merasa berkuasa saat bisa membenci. Dan itulah kenapa orang-orang ini yang kelihatannya hancur, rapuh, penuh luka, justru jadi paling kejam dalam hubungan. Karena satu-satunya cara mereka merasa hidup adalah dengan mengontrol orang lain. Mereka haus kuasa, tapi tidak punya kendali atas diri mereka sendiri. Maka satu-satunya pelampiasan adalah kamu. Api yang membuatmu hancur bukan dia, tapi dirimu yang tetap bertahan. Kamu bukan korban karena disakiti. Kamu jadi korban karena memilih tetap tinggal. Meski tahu dirimu sedang dilukai secara perlahan tapi pasti. Kamu nggak bisa menyelamatkan orang yang tenggelam kalau dia malah menyeretmu ke dasar bersamanya. Kenapa kita nggak pergi? Karena kita berharap, karena kita takut sendirian. Tapi kamu tahu, kadang kamu harus sendirian untuk bisa kembali utuh. Kadang kamu harus kehilangan seseorang supaya bisa menemukan dirimu sendiri. Nietzsche juga pernah menulis, "One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star." Artinya, dari kekacauan batin yang kamu alami justru di sanalah potensi kebangkitanmu. Tapi hanya jika kamu berani menyudahi siklus neraka yang kamu panggil cinta. Friedrich Nietzsche bukan sekadar filsuf. Dia adalah suara dari jiwa yang remuk tapi jujur. Ia menantang kita untuk berhenti menjadi korban dari harapan palsu dan mulai menari di tengah kekacauan yang kita takutkan. Baginya, penderitaan itu tak terhindarkan, tapi bertahan di dalam luka itu pilihan. Maka batasan itu bukan kejam. Batasan itu bentuk tertinggi dari cinta diri. Bilang tidak bukan berarti kamu egois. Memutuskan hubungan bukan berarti kamu gagal. Bahkan memblokir orang yang beracun bukan tindakan kekanak-kanakan, itu tindakan penyelamatan diri. Dan kalau kamu menunggu dia berubah, kamu bisa menunggu seumur hidup. Karena dia nggak akan berubah sampai mereka kehilangan kendali atasmu. Akhirnya, hubungan yang sehat bukan yang membuatmu bergantung, tapi yang membuatmu tumbuh. Cinta sejati tidak membuatmu mengecilkan dirimu demi menjaga suasana. Cinta sejati memelukmu, sekaligus menghormatimu. Kalau kamu harus menyakiti dirimu sendiri agar orang lain tetap nyaman, maka kamu bukan mencintai. Kamu sedang mengorbankan dirimu di altar ketakutanmu sendiri. Dan tidak ada yang agung dari pengorbanan yang mematikan jiwamu. Kalau kamu sedang berada dalam hubungan seperti ini bukan tentang mereka lagi. Ini tentang kamu. Berani nggak kamu memilih dirimu sendiri? Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri.